Kalau lo sehari 3 kali makannya mie, sampai akhir zaman lo makannya mie. Apa sih? Kayak siapa ya? Kayak siapa? Jadi lagi itu sering lah. Ya, sering. Ruang Profesi. Halo, selamat malam Mbak Tiwi. Selamat malam. Wah, thanks sudah datang di Ruang Profesi ya. Sama-sama. Lagi-lagi pertanyaan yang kedua. Udah pertanyaan kedua aja. Siapa yang ngundang di sini? Memang ada pertanyaan pertama. Oh, ternyata dia masih konsentrasi. Menunggu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya gimana kabarnya? Alhamdulillah capek. Alhamdulillah capek. Kenapa capek? Karena baru jadi ibu rumah tangga. Baru jadi ibu rumah tangga. Sebelumnya kan bekerja. Oh, oke. Gitu. Jadi ya menyesuaikan. Kenapa sekarang sudah menjadi ibu rumah tangga? Kenapa tidak bekerja lagi? Karena mau istirahat dulu, anak udah 3 di rumah. Wah. Jadi udah saatnya keluar dari hingar-bingar pekerjaan dulu. Terus udah gitu lagi mencoba untuk self-employed. Lagi jadi financial advisor sekarang. Jadi, oh ya? Wow. Gitu. Jadi mau berbagi ilmu. Sekarang jadi kayak kemarin udah kerja 13 tahun. Kayak sekarang lagi mau ilmunya buat ke masyarakat aja. Mantap. Makanya mau kesini ya? Betul. Mau berbagi ya? Siapa tahu nanti ada job. Oh, oke. Jadi sebenarnya ini mau berbagi atau mau nyari job? Sekali mendayung. Oh, iya. 5-6 pulau terlampaui. Setuju sekali saya. Siapa tahu abis ini juga kebanjiran job kita. Iya bisa, Ya, amin. Oke. Mbak Tiwi diundang ke sini karena punya background sebagai seorang trader saham. Ya. Saham, kata yang sangat hampir semua orang tahu. Tapi apakah tahu itu atau tidak? Wow. Karena saya sendiri tidak tahu banyak tentang saham. Sering dengar banyak orang bilang investasi saham, main saham, trading saham, tapi saya sendiri belum paham ya apa itu saham. Nah, sebelum menjadi trader saham, pertanyaan saya adalah, apakah Mbak Tiwi memiliki background yang sesuai? Tentu tidak. Tentu tidak. Saya sarjana komunikasi dari Universitas Indonesia. Lulusan UI. Ternyata teman-teman, jaket kuning. I am the yellow jacket. Yes. Oke. Komunikasi. Terus sekarang di trading saham. Pertanyaannya kenapa bisa ke sana? Pertanyaannya memang kalau sudah jalan Allah terjadilah. Iya, kun fayakun gitu ya. Jadi dulu itu sempat lulusnya D3 dulu dari UI, komunikasi, habis gitu sambil kerja langsung keterima di bank. Itulah sebenarnya awal mula kenapa jadinya di finansial. Awalnya karena masuk bank. Nah, habis itu ternyata langsung ekstensi malamnya. Jadi kerja sambil kuliah, terus lulus S1. Nah, begitu lulus S1 ternyata ada buka manajemen trainee di salah satu BUMN, investment banking. Gitu. Nah, iseng lah melamar, ini apa gitu. Ya nggak taunya diterima. Nah, apa yang menjadi alasan kenapa mau melamar di situ MT tapi di perusahaan tadi bidangnya BUMN investment banking? Karena kan pendidikannya komunikasi. Ya nyoba aja nggak sih ya, semuanya aja dicoba. Oke. Ada peluang nyoba gitu. Nggak, karena dulu tuh kepikiran kalau manajemen trainee itu kan dalam waktu, dia kan kayak fast track ya. Jadi dalam waktu sebentar itu udah langsung jadi lulus tuh, setahun belajar langsung jadi asisten manajer. Jadi kayak ya why not gitu, kita menghemat waktu kan gitu. Karena waktu di bank ini masuk pakai D3 tuh beneran kerasa masuk jadi asisten account officer, terus jadi account officer itu masih ada sub manager lagi, sub manager baru asisten manager baru jadi manager. Itu panjang, dan satu jenjang aja tuh bisa 2 tahun, 3 tahun gitu. Dan ini bisa fast track, tiba-tiba lulus udah langsung jadi asisten manager gitu. Kenapa nggak dicoba? Dan memang biasanya persyaratannya memang agak tinggi gitu. Jadi memang harus IPK-nya sekian, harus pengalaman kerja nggak boleh lebih dari 2 tahun, apa itu banyak. Jadi memang supaya otaknya masih fresh dan bisa di brainwash gitu ya. Iya, dicuci ya di otaknya. otaknya. Jadi sebenarnya menarik itu adalah MT-nya, manajemen trainee-nya. Betul, MT-nya. Dan bukan itu, bidangnya. Sebenarnya bidangnya juga, karena dulu tuh sempat ini udah di perbankan gitu ya, perbankan. Oh, perbankan tuh seperti ini. Sisi lebih kompleks dari perbankan itu kan pasar modal ya. Iya. Jadi kayak ini apa sih pasar modal gitu, kayaknya menarik tapi apa ya gitu. Akhirnya ada, ya udah deh gitu, coba apply di sini gitu. Coba apply karena memang ada ya tadi latar belakang di bank dan ada peluang MT, kenapa tidak? Betul. Nah, ternyata rezekinya. Itu tesnya sampai 7 kali tes. Oh ya, itu berapa lama berarti
proses sampai bisa diumumkan diterima? Kayaknya nggak terlalu lama ya, kayak berapa lama Lid? Nanya lagi boleh phone a friend gak sih? Kira-kira. Sebenarnya sih kayak 3 bulanan lah. Oh, jadi itu memang cepet ininya, memang pace-nya cepet gitu, karena MT itu selalu dibuka 1 Januari gitu. Dia memang setahun, pelajarannya tuh hanya setahun, belajar aja dan dibayar. Siapa nggak mau udah belajar dibayar? Oh iya, itu menarik sekali. Gitu. Dapat ilmu kita dibayar. Iya, lulus terus langsung jadi asisten manajer gitu. Dan sudah lulus. Udah luar biasa. Tepuk tangan lu dong. Udah lama juga itu ya. Udah lama ya kan. 13 tahun di dunia saham berarti. Di dunia capital market, financial and capital market aja sih. Karena sempat kalau manajemen trainee manajemen trainee itu bisa ditaruh di mana aja kita. Tergantung perusahaan tuh lagi mau kita, lagi butuh orang di sini, butuh orang di sini. Jadi sempat waktu sudah lulus 6 bulan lalu kan ada kayak OJT persiapan kerja, itu bisa ditaruh di mana aja. Nah waktu itu gue ditaruhnya di treasury, jadi pegangnya forex malahan. Oh ya, malah forex ya. Jadinya forex pegangnya gitu. Tapi terus setelah itu biasa kalau udah masuk udah terjun baru tahu ternyata gue nggak suka ini gitu. Akhirnya begitu disahkan jadi karyawan baru ditanya maunya di mana. Ternyata akhirnya memilih saham. Jadi saham itu memang pilihan sendiri. Tidak ada yang meminta di kala itu. Tidak ada. Wah, luar biasa. Semakin ku mengenal semakin ku mencintai. Makanan jatuh aja gue sayang. Belum 5 menit ya. Ya, kembali ke saham ini adalah mungkin gue sebagai orang awam akan banyak mempertanyakan hal-hal yang basic atau dasar dari saham, karena gue sendiri tuh nggak tahu secara umum lah informasi umum mengenai saham. Saham itu apa sebenarnya? Saham itu adalah bukti kepemilikan atas satu perusahaan. Bukti kepemilikan satu perusahaan, itu bahasa simpelnya. Jadi kalau misalnya gue punya saham PTA, ya udah berarti lo punya sekian persen saham PTA gitu. Dan lo memiliki perusahaan itu nggak? Dalam artiannya? Lo memiliki saham perusahaan tersebut. Gitu. Kalau misalnya lo punya mayoritas, lo punya 50% atau lebih dari 30% atau lebih dari 60%, ya lo bisa kurang lebih bilang kalau lo punya pemilik saham perusahaan itu gitu. Oke. Jadi saham adalah tadi suatu bukti ya kepemilikan dari suatu perusahaan. Berarti kalau misalnya kita beli saham sebenarnya kita membeli suatu perusahaan. Iya, kurang lebih gitu aja biar gampang dipahami. Ya. Oke. Nah, kinerja saham sendiri seperti apa sih? Karena banyak orang berpikir gini, bahasa yang paling sering kita dengar, invest aja di saham. Widih, mantap cuy. Ya kan? Sahamnya banyak. Iya, invest aja di saham. Terus atau main saham aja bro, ya kan? Nah, ntar lo dimainin deh bro. Oh gitu ya, hati-hati ya gitu ya. Karena itu kita harus mengenal dulu nih. Betul. Nah, kinerja saham itu kayak gimana? Dasar sederhananya lah. Jadi saham itu bisa naik bahkan sampai berapapun. Naik 100% sebulan ada, naik 20% sebulan ada, naik berapa persen sebulan ada, sehari bisa. Kalau sehari itu dibatasin sama OJK sama bursa, itu cuma boleh 20 sampai 25% maksimal sehari. Turun pun segitu. Itu beneran supaya sehari tuh volatility-nya tidak terlalu tinggi. Tapi bisa hari ini naik 25%, besoknya 25% lagi bisa. Hari ini turun 25%, besoknya turun 25% lagi bisa. Oke, jadi contoh sederhananya saham itu kan nilai nih, yang kita bicara nilai sahamnya ya. Betul. Dari perusahaan tersebut ya. Betul. Sama kayak emas dong. Jadi harga emas bisa naik bisa turun. Bisa. Tergantung demand, permintaan atau orang banyak jual atau banyak beli ya. Tapi pergerakan emas kan tidak seheboh saham. Gitu. Itu bedanya. Kenapa resiko di saham itu lebih besar? Jadi kita selalu bilang high risk high return. Semakin besar resikonya, semakin besar return yang bisa didapatkan. Nah, gue setuju sama itu, karena investasi apapun ya pasti sama ya. Hukum itu berlaku. Hukum itu berlaku. High return ya high risk. Ya, betul. Ya kan. Kalau lu mau save, pasti returnnya juga nggak tinggi gitu ya. Palingan kalau sekarang tuh return yang paling tinggi tuh kalau nggak di saham, either lo trading forex atau lo beli properti kan. Cuma properti itu kan nggak liquid dan lo nggak lo butuh sekarang, lo bisa jual sekarang. Itu agak lama kan. Lo mesti
lo beli tanah, lo jual pas udah jadi rumah, itu nggak memakan waktu yang sebentar. Kalau saham itu cepet banget, agak-agak mirip. Kalau trading saham itu agak mirip sama trading forex. Kalau di saham itu lebih aman, karena ada jam buka market, ada jam tutup market, dan ada cap maksimum loss dan gain 25%. Tapi kalau forex, blar. Oh blar, dia benar-benar nggak ada limit. Blar. Oh. Dan itu juga terjadinya misalnya tradingnya dia malam, ya udah pas kita tidur kita nggak tahu berita, tiba-tiba pagi-pagi udah turun sebanyak apapun, ya udah itu kalau forex gitu. Itulah kenapa kalau gue pribadi lebih menyarankan kalau untuk yang baru belajar mau trading, prefer di saham, karena regulasinya sudah ketat sekali dari bursa supaya aman untuk orang-orang. Jadi buat para trader ataupun investor di sana, resikonya tidak terlalu tinggi ya. Sudah terbatas ya. Sudah dimitigasi bahasanya. Jadi tidak seperti forex tadi. Misalkan malam ini beli, besok pagi tahu-tahu 90% hilang ya hilang. Ya bisa turun. Hilang. Turun. Meskipun kalau misalnya forex itu kan ada sebenarnya sama dua-duanya ada underlying-nya. Kalau forex itu underlying-nya kan adalah negaranya. Negaranya gimana kondisi ekonominya, gimana mata uangnya gitu. Nah kalau saham itu kan gimana kondisi perusahaannya, itu sebenarnya sama gitu. Tapi volatility-nya sama, beneran bergeraknya liar juga. Bergerak liar ya. Jadi ya grafiknya tidak sustain lah ya. Tidak sustain ya. Nah, apa yang membuat si saham itu bisa naik dan bisa turun? Naik karena banyak yang beli, turun karena banyak yang jual. Berarti sama aja kayak emas ya? Sama. Ya kan? Sama aja. Jadi trading ini perlu dibedakan juga. Trading emas pun ada. Trading emas XAU itu bukan, maaf bahasanya planet. Trading emas trading emas dengan jual beli emas investasi itu tentu berbeda. Kalau trading emas yang volatile itu seperti trading forex. Yang tadi dibahas itu beda. Jadi beda dengan kita jual beli logam mulia, itu beda. Beda ya? Kuotasi harganya pun berbeda. Gitu. Jadi itu ilmu yang beda lagi. Tapi kalau mau di 11-12 kan, di apple to apple kan, itu adalah trading forex, trading saham, trading emas. Itu bisa disamakan. Karena hampir mirip naik turunnya grafiknya. Dia gerak terus gitu. Gerak terus ya. Oke. Nah, si saham itu sendiri ketika tadi kan yang menyebabkan dia naik dan turun adalah berapa banyak orang jual dan beli. Faktor perusahaan itu sendiri mempengaruhi nggak sih selain jual belinya tadi? Seharusnya iya. Mempengaruhi. Normalnya sangat mempengaruhi. Abnormalnya sahamnya udah bagus, returnnya tapi sahamnya udah bagus kinerjanya, tapi orang yang nggak lagi minat ke situ aja. Gitu. Biasanya seperti saham-saham CPO plantation atau saham-saham coal, itu dia tidak selalu berbanding lurus antara laporan keuangan dengan saham media. Biasanya ada siklusnya. Oh dia tuh masa panennya bulan ini, nanti naiknya di masa-masa itu ketika harga-harganya naik gitu loh. Jadi memang saham tuh sebenarnya kalau makin dimasukin itu makin kompleks yang harus dilihat. Kompleks itu ya. Jadi ternyata korporasi tertentu mungkin performance-nya lagi bagus, profitabilitasnya lagi tinggi, tapi tidak menjamin saham dia naik ya. Hampir selalu naik. Tapi tidak selalu. Tapi tidak selalu. Selalu ada chance untuk anomali, ada. Tapi kalau mau untuk mulai belajar dan mudah, itu bisa nanti kalau misalnya laporan keuangan itu kan keluar 1, 3, 6, 9 ya per 12, kuartal ya. Per kuartal. Nah, itu kalau dia laporan keuangannya bagus, itu bisa highly likely dia naik. Tapi nanti kalau laporan keuangan bagus, itu lihat dulu nih, analis tuh estimasinya dia lebih bagus dari itu atau lebih buruk. Kalau ternyata analis tuh dia forecastnya ini laporan keuangan ini harusnya nih dia keuntungannya 1T, ternyata dia dapetnya cuma 750, itu nggak bisa dikonsider bagus. Lah berarti di bawah estimasi dong. Iya, di bawah forecast ya. Bagus itu berapa kan? Bagus tuh nggak pernah tahu. Iya. Bagus tuh tidak objektif juga. Iya, ya. Betul. Akhirnya subjektif ya. Betul. Bagi korporasi gue untung kok. Tapi bagi analis dilihat lagi. Jadi sebenarnya inilah kenapa semakin lama di saham itu makin tidak bisa sombong, tidak boleh sombong sebenarnya. Ternyata makin banyak ilmu yang harus dipelajari di sana. Betul. Harusnya ya. memang makin berisi itu makin merunduk karena memang makin banyak yang dipertimbangkan. Gitu. Semakin hati-hati. Semakin hati-hati harusnya. Nah,
Sambil minum boleh? Boleh. Gak kering ya? Iya, asal jangan sambil makan. Susah ngomongnya. Kita sudah ada di posisi tadi membicarakan tentang kinerja saham, bagaimana dia naik turun, apa yang menyebabkan dia naik turun, sehingga orang bisa trading. Nah, trading itu sendiri apa? Trading saham ya? Trading itu jadi kita bedakan ada trading dan ada invest ya. Invest Oh, itu berbeda? Berbeda. Okay. Jadi kalau trading itu lebih jangka pendek, kalau invest itu jangka panjang. Jadi kalau trading itu dia beneran hanya jual dan beli untuk menghasilkan capital gain. Jadi untung aja, nyari untung, cari cuan bahasanya ya. Cari cuan gitu. Trading tuh kasarnya ya bahasa umumnya trading, lu beli murah, lu jual lebih mahal. Ya, gitu. Lu harus ada margin di sana. Betul. Lu cuma cari keuntungan itu aja gitu. Cuma kalau misalnya invest itu lu bener-bener meneliti, menganalisis laporan keuangannya dia gimana, ini gimana, menurut lu growth perusahaannya setahun ke depan gimana, biasanya lu beli di awal tahun, lu jual di akhir tahun gitu. Karena analis saham itu biasanya mereka melihatnya memang setahun ke depan. 1 tahun aja. Gitu. Jadi dia lihat kondisi sekarang, dia growth-nya nanti gimana menurut dia gitu. Itu kalau invest saham. Jadi memang kalau invest itu harus mencari yang memang bagus laporan keuangannya, fundamental perusahaannya bagus. Jadi benar-benar kita bicaranya adalah korporasinya, performance-nya seperti apa, betul sekali. Planning dan lain-lainnya ya. Sektoralnya dia gimana, apa dia lagi bagus atau enggak bisnisnya saat ini gitu. Itu kalau invest. Tapi kalau trading itu basically lu cuma tinggal cari mana saham yang lagi naik, mana saham yang lagi turun, mana yang kayaknya lagi rame. Lu bisa mulai dari situ gitu. Oke. Trading itu bisa dilakukan beli hari ini jual besok. Beli hari ini jual hari ini pun bisa. Masih bisa? Oh bisa? Lo beli sekarang jual 10 menit nanti beli lagi 15 menit bisa. Lo mau kayak orang bego trading 20 kali juga gak apa-apa, paling yang kaya sekuritasnya. Oh gitu. Karena tadi ada biaya-biaya yang di-charge kan ketika lo beli dan jual kan. Oke. Kurang lebih pokoknya buy sell tuh sekitar 0,5% dari transaksi lo. 0,5%. Itu udah standar umum lah ya. Itu udah standar umum lah. Standar umum ya. Jadi 0,25 35. itu yang membedakan. Trading lo beli sekarang, lu beli ntar, lu jual lagi di 10 menit lagi bisa. Tapi kalau investasi, lu beli sekarang, lu jual lagi untuk tahun depan. Minimal setahun gitu ya. Enggak, sebenarnya enggak ada minimal, Nggak cuma harus, lo setidaknya jangka panjang lah panjang. gitu. Karena lo memang mau melihat growth perusahaannya bagaimana ke depannya kan. Gitu. Jadi itu beda, dasarnya dulu ya. Itu dasarnya dulu berbeda. Jadi ketika kita mau mulai bermain, mau mulai masuk ke dunia saham, dipastikan dulu kamu itu trader atau investor. Karena itu udah satu hal yang berbeda. Ya, satu hal yang berbeda. Betul. Kalau dari sisi investasi ataupun ya kita main saham, lu sebagai trader. Kalau udah ada kata-kata main saham itu jadinya trader ya. Trader biasanya ya. gitu. Trader bahasanya. ya. Karena main ya, bermain ya. Karena main. Bermain ya. Karena kan sekarang banyak nih anak-anak muda, kaum millennials yang mungkin mulai melek tentang investasi. Mereka mulai bisa karena berbagai informasi yang sudah lebih cepat kan. Jadi mereka tuh gue pengen invest nih. Gue punya duit, punya gaji lumayan, sebagian mau gue taruh di mana nih? Betul. Lu sebagai seorang trader yang sudah cukup berpengalaman, lu rekomendasi nggak sih untuk anak-anak muda seperti gue? Iya, gue masih muda loh. Nekenin deh kan. Kenapa? Karena ada yang ada nggak setuju boleh angkat tangan. banyak. Banyak, makanya gue coba menghibur diri. Ya, jadi apakah lu sebagai seorang trader merekomendasikan nggak sih buat anak muda silakan untuk trading? Sudah pasti dan tentu 1000% iya. Kenapa? Karena kalian beli kopi tiap hari 18.000, kalau kalian beli Starbucks lah nyebut merek. Tolong di endorse ya nanti ya. Tolong itu ya. Misalnya 40.000 gitu. Beli saham itu, kalau saham itu harganya 50 kali 100, karena beli saham itu harus 1 lot. 50 dikali 100 cuma 50.000, udah dapat 1 lembar saham. Ya, kalau udah dapat 1 lot saham. 1 lot saham minimal 100. 100. Jadi mau Berapapun beli nilainya. saham apapun, berapapun nilainya itu minimal 1 lot. 1 lot itu 100 lembar. Oke. Terendah nilai Rp50. 50. Saham itu nggak bisa lebih turun dari 50. Makanya 5.000. Apa? 50 Iya, kali 5.000. 5.000. Oke, baik ya. Tadi saya bilang berapa? 50.000. Bayar parkir doang. 5.000 bahkan. Jadi kalau beli kopi yang tadi disebutkan itu baru bayar parkirnya doang. Iya, ini kayak coba kopi 18.000 itu udah dapat 3 lot sebenarnya. 3 lot saham 50 perak gitu. Dan kalau trader bulky yang besar itu bisa dia beli satu saham 50 perak di harga dia bisa beli saham 1 miliar
di harga 50, dia jual aja di 52. Udah selisihnya tuh Udah gede banget udah ya? gede. Udah berasa banget ya? Apalagi cuma 2 perak itu trading. Oke, itu ya gambaran trading sih gitu ya. Begitu. Oke. Kita anak muda memulai saham itu nilainya bisa berapa sebenarnya? Karena tadi contoh kan sederhana banget, kayaknya 50 perak lu ikut 5.000 juga bisa beli dengan satu lot tadi kan. Kalau buka rekening di sekuritas sih 500.000 minimumnya. Oh, 500.000? 500.000. Oh ya? Bahkan kalau misalnya mau mulai investasi ada yang namanya reksadana itu 100.000 aja udah bisa. Oh ya? Wah gila lu bro, lu yang suka main itu tuh, main apa namanya, main game-game online, lu beli vouchernya aja berapa cuy? Betul. Ya kan, cuman buat gacha dapat play apa karakter sama itu bisa jutaan. Mendingan beli saham ya. Mending kalau misalnya saran gue buat anak muda itu lo ada uang lo nih yang lo selalu investasikan, misalnya 20% lah, 20% dari gaji lo udah deh lo taruh buat investasi. Misalnya kalau lo nggak terlalu resiko lo tinggi, lo bisa 10% lo taruh di reksadana. Itu biar manajer investasi yang kelolain buat lo. Yang 10% lagi lo tradingin sendiri aja biar lo tahu lo sama manajer investasi jagoan mana. Terus Siapa tahu kalau jagoan lo bisa jadi manajer investasi nantinya gitu. Itu udah bahasa financial advisor. Oh, iya. Karena dia udah ngomongin persentase income lu kemana ya. Iya, Iklan lagi jangan dia. lupa cek Instagram saya ya, financial. Boleh kan ya jualan ya boleh. Boleh, yang Boleh. penting nanti ngomong sama Pak Manajer saya. Pak Manajer. Iya, terus ada VV-nya lah. Ada hitung-hitungan, kalau cocok ya kita terbit, kalau enggak kita cut. Iya itu tadi kan. Alright, nggak apa-apa, minimal kita dapat advice gratis nanti. Boleh. Alright, daripada bayar mahal bro. Ternyata untuk menjadi seorang trader bisa dimulai dari 500.000. Ya. Yang dimana itu bisa nggak dibagi nanti antara reksadana dan juga saham, atau harus mendaftar terpisah biasanya? Ya sebenarnya bisa. Sekarang banyak aplikasi yang bisa ada aplikasi sekuritas yang dia bisa buat beli reksadana dan bisa buat beli saham. Oh, di aplikasi juga yang sama. di aplikasi yang sama. Tapi kalau dari gue sendiri lebih baik lo punya aplikasi reksadana sendiri. Dan lo punya aplikasi saham sendiri. Jadi lo bener-bener tahu pembagiannya. Yang ini reksadana, ini beneran cuma gue lihat sebulan sekali mungkin gitu. Yang ini emang yang gue buka terus buat gue pantau. Kalau lo trading, tapi kalau lo investor lo lihat aja sebulan sekali saham lo juga bisa. So lo prepare 1 juta lah ya. Buat reksadana Gope, buat bisa. saham Mantap Gope. tuh mantap. Lo lihat nanti yang lo masukin di saham, lo beli 500.000, bulan depan berapa? Oke. Janjian 250.000. Oh, bisa turun ya? Turun 2 hari. 25%. Iya, tapi kali. ditungguin lagi ternyata naik lagi. Iya, Bisa emang aja memang seperti begitu, itu ya. betul. Nah, bener juga, 1 juta itu buat anak muda zaman sekarang, lu main game aja beli vouchernya jutaan Iya coy. betul. Bener Tolong gak lebih sih? pintar ya, tolong ya. Iya. Jadi atlet Emak-emak bersabda enggak nih. bener, jadi atlet e-sport enggak, ya kan, main gacha mulu, abis itu di aplikasi di uninstall pula. Udah habis berapa jutaan, sayang kan. Iya. Alright. Yang balance lah, lo boleh main buat lo seneng-seneng, it's fine gitu. Tapi ada juga yang buat masa depan lo. Iya. Walaupun nggak usah takut rugi, belajar dulu. Iya. Daripada 1 juta jadi. Malahan jadinya lo coba lihat faktor psikologis lo tuh berapa sih uang yang lo tuh nggak apa-apa hilang. Misalnya 100.000, ya taruhlah berarti di saham 100.000. Kalau 200.000 nggak apa-apa, 200, 500 gitu. Jadikan yang saham itu adalah uang lupa lo. Jadi kalau dia tiba-tiba naik lo seneng, kalau misalnya dia turun juga ya udah ini uang lupa, ini uang belajar gue gitu. Jadi anggap aja itu investasi ilmu ya. Betul. Investasi otak, Karena investasi kan kepala. the best practice is ya terjun langsung Terjun kan langsung, dibandingkan lo, karena ada juga orang-orang yang ikutan kelas aja sampai bergerak, tapi begitu dia pencet buy itu berat banget banget ya. Karena takut duluan. Nggak bisa, udah trading tuh nyemplung aja dulu. Makanya jangan terlalu banyak. Karena bukan masalah nilainya tapi ilmunya dulu. Betul. Pengalaman dan Pengalamannya. lain-lainnya. Nanti kan lo bisa lihat, wah naiknya 5%, wah naiknya 10%, wah naiknya 15% gitu. Padahal lo cuma punya kayak 100.000, naik 5% itu cuma nambah berapa gitu. Iya. Nah jadi lo lihat aja persentasenya lo udah bisa dapat berapa. Misalnya nih lo 3 hari aja lo bisa naik 5%. Itu 3 hari loh. Deposito lo itu yang sekarang 4% sampai 6%, itu setahun loh. Iya, benar. Ini lo bisa segitu naik. Lo bisa naik sehari maksimum 25%, lo bayangin nggak? Itu setinggi itu saham bisa naiknya. Kenapa dibilang saham itu adalah yang the highest risk and the highest return untuk di capital market.
Gitu. High risk and high return. Berarti ada resikonya ya? Sudah pasti ada sudah. kan, bisa turun sehari lebih dari bisa turun sehari 25% kan. 20%. Resikonya di sana. Resikonya di situ. Yang resiko paling tinggi adalah uang hilang. Habis. Maksudnya? Tergantung, misalnya paling saham itu kan dipatok di bawah tuh 50 perak. Misalnya dia 5.000, terus gitu dia turun terus 25% setiap hari konsisten seumur hidup, tiba-tiba dia 50, ya udah uang yang tadinya dari harga 5.000 ya tinggal value-nya 50 perak. Dikali berapa unit yang dia punya, berapa lembar yang dia punya gitu. Jadi sampai bisa ya, tapi itu tadi untung ada batasan sehingga sebenarnya kita bisa aware ya. Bisa aware. Sebenarnya kalau udah sehari, ini tipsnya, kalau misalnya udah sehari turun 25%, itu buang aja dulu. Jual aja mending. Biasanya itu ada panic selling dulu, itu yang lain panic selling, udah buang aja dulu. Orang itu suka takut jual. Karena berpikir ntar naik lagi. Udah tunggu aja deh. Waduh, padahal tapi turunnya terjun terus. Udah itu mesti hatinya harus kuat gitu. Kalau trader tuh hatinya kuat banget loh, disakitin juga biasa. Udah kebal ya. Salah, ini lagi membahas apa saudara-saudara? Tapi kan sebenarnya hal yang paling mahal dari sebuah trading itu kan psikologinya kan. Betul. Ya, kan? Dan kalau misal ini kan karena gue udah puluhan tahun ya di capital market, trading yang paling gue susah cari itu adalah psychological trading. Hampir semua lo lihat di Instagram atau di mana itu pasti gimana cara memilih saham, tapi lo cari psychological trading. Gue 5 tahun di kantor gue yang investment banking itu, gue cuma sekali nemu psychological trading itu di London. Cuy, masa aku harus ke London gitu? Ya bisa sih dibayarin kantor, cuma kan ya jarang ada yang memberikan psychological trading tuh, jarang. Di Indonesia nggak ada sampai sekarang. Ya paling nggak tahu sih, sempat ada sekali sih kayak ada pertemuan gitu dan dia ngebahas psychological trading, sempat ada. Cuma sisanya tuh pasti orang hanya menjelaskan saham itu apa, terus udah gitu belilah saham yang begini, terus gini. Hampir tidak ada orang yang menjelaskan kapan harus menjual saham. Jarang. Jadi biasanya nih trader saham yang jualan di IG nih, beli saham ini naik 50%, hampir dia nggak pernah bilang jualnya kapan. Karena jual itu udah rahasia masing-masing. Kan udah tutup keuntungannya di mana. Gitu. Orang tuh malahan kalau turun takut dijual, kalau naik malah nggak dijual-jual sampai dia turun lagi. Iya. Gitu. Dan itu psikologis lagi. Psikologi. Oke. Menarik juga ya. Kayaknya saham itu sekompleks ini para pemirsa. Seperti wanita ya nggak sih? Oh tidak, wanita itu jauh dari kompleks dari apapun yang pernah ada. Wah betul, Kamu pernah dengan wanita. Ya iyalah, kau kira saya dengan laki, ini cincinnya gede banget loh. Saya tidak menjudge kok. Jadi jadikanlah, kalau buat anak muda tipsnya, jadikanlah itu uang lupa. Anggap aja lu kayak gacha main game online deh. Ya kan? Meskipun gue nggak tahu gacha main online. Gue nggak tahu ya. Gue emak-emak cuy. Oh iya, sorry gue kaula muda merasa menyinggung. Ya maaf deh. Nggak apa-apa. Ya, okay. Kita memahami kamu emak-emak ya. Coba tanya anaknya ngegacha online gimana. Diajarin lagi ntar. Anak gue taunya Roblox cuy. Ya udah sama, apa bedanya? Roblox itu bisa beli voucher untuk beli. Iya. Oh pantesan dia ulang tahun minta hadiahnya Robux. Iya itu. Oh my god, anak gue baru 2 SD. Ya. Nah kan 2 SD sudah mulai minta hadiah-hadiah di game online. Oh my god. Oke. Nah tadi resikonya bisa turun. Tentu saja high risk high return. Selain resiko itu apa lagi? Resikonya itu ada lagi kalau perusahaannya bangkrut. Wah, bangkrut. Kalau bangkrut jadinya kan? Apa? Tutup, hilang sahamnya atau apa? Jadi kalau udah bangkrut, ya udah, hilang aja udah. Nol. Udah bukan bicara 50 perak lagi. Enggak, udah. Kan dilikuidasi. Udah berarti sahamnya dilikuidasi, sudah gitu. Gue jadi inget film atau inget apa ya? Bisa nggak kayak gini misalnya? Saham dibikin perusahaan A. Perusahaannya fiktif atau enggak nggak tahu ya. Pokoknya perusahaan itu didaftarkan di perusahaan di bursa saham ya. Dan di approve segala macam bisa masuk ke pasar market. Backdoor listing yang menurut tanya ya. Gue nggak ngerti istilahnya. Ini gue bicara tentang film sih. Gue pernah nonton kayaknya. Terus akhirnya ramai tuh sahamnya tadi. Kayak kalau ilmu marketing sekarang kan digoreng-goreng. Digoreng-goreng jadi Wolf of Wall Street kah atau iya kayak gitu. Ternyata akhirnya
Abis itu padahal perusahaannya tuh nggak ada gitu. Iya. Nggak ada. Itu bisa dijadiin orang beli sahamnya tinggi. Bisa sekali, karena sebenarnya semua perusahaan itu kan punya aset. Jadi sebenarnya semua perusahaan kalau dia beneran perusahaan, dia tuh bisa mendaftarkan diri untuk listing di bursa kan. Bursa, betul. Gitu. Tapi urusan nanti dia kinerjanya gimana atau apa aja ketika dia listing pertama kali itu di investment banking itu dia listing, dia akan dapat PT lo nih saham IPO-nya apa bahasa gampangnya IPO ya, listing perdananya go publicnya di harga misalnya kita hargain 200. Jadi nilai saham per lembar IPO saham, itu ya. Ya IPO itu adalah 200 gitu. Ya udah itu 200. Tapi kan tiba-tiba bisa kayaknya perusahaan gue nggak 200 nih, gue kumpulin aja deh 50 orang, kayaknya saham gue bisa 500 deh. Ya itu kan udah jadi konspirasi internal kan. Ya itu salah satu strategi mereka. Betul. Untuk ngacak-ngacak sistem kan. Luar biasa, ini lagi membahas sampai ngacak-ngacak sistem aja nih disebut-sebut. Ya itu istilahnya. Oke. Ya, okay. Jadi dasarnya kan gitu, bisa dilakukan itu ya. Bisa. Banyak nggak sih di Indonesia kayak gitu? Banyak banget. Ya banyak sekali. Banyak sekali. Karena itu tuh sebenarnya kayak dua sisi mata uang ya. Salah, dua sisi mata uang, dua sisi pisau. Mungkin di satu sisi itu tuh sebenarnya fiktif kan, tapi di satu sisi itu ikut meramaikan belantara saham. Gitu. Jadi meramaikan pasar gitu. Iya, ya. betul. Pasarnya. Biar rame. Karena kayak kejadian gini pada saat sekarang jadi Menteri Pariwisata dan Parekraf. Ya, jadi beliau tolong dilihat saham-saham beliau pasti naik. Betul. Itu kejadian pada saat beliau terpilih menjadi wakil gubernur. Itu namanya timing. Jadi kalau trading tuh harus tahu timing. Pas laporan keuangan keluar, pas udah gitu nanti misalnya ada yang punya perusahaan itu tiba-tiba naik jadi menteri, pejabat atau banyak banget timing yang digunakan, atau ini tiba-tiba ada perusahaannya di merger jadi bakal gede banget, tiba-tiba sahamnya naik gitu. Pokoknya selalu kalau trading itu harus cari timing. Gitu. Timing. Jadi harus beli ketika rumor, jualnya ketika keluar di berita. Jangan telat ya, kalau baru beli pas udah jadi berita, nanti tinggal sisa dikit-dikit doang. Berat ya, untuk malah turun ya, karena orang udah mulai jual. Udah mulai take profit. Iya, gue lihat di situ masuk berita kan rame banget tuh, gila, sahamnya naik gila-gilaan sampai dipanggil OJK kan, ditertibkan sama OJK. Ya kan, ditertibkan. Kalau naik terlalu tinggi itu namanya UMA, unusual market activity. Nanti biasanya dipanggil OJK buat ditanya ini kenapa. Iya, klarifikasi aja. Habis itu udah diajak makan senyum-senyum sudah. Iya. Dan itu terjadi, dan sekarang akan terjadi lagi. Sudah terjadi lagi karena kan dia sudah terjadi lagi. Itu sering lah. Iya, sering ya. Itu sudah biasa ya. Sudah biasa. Dan yang menariknya adalah gue baru tahu Pak Sandiaga ya. Ketika gue baca berita orang-orang yang terpilih menjadi menteri yang baru sekarang nih, beliau paling tajir cuy, hartanya cuy. Ya mohon maaf, dia kan pegang saham Adaro juga. Iya. Memang bapak itu kan memang aktif sekali ya. Ya dia memang pasar modalnya kuat ya. Banyak sempat dapat informasi begitulah. Dia sangat luar biasa di sana. Dan dia memang sosial media. Dia memang capital market darling sekali. Jadi memang iya, dia selalu dikaitkan dengan saham-saham kepemilikannya dia. Terus dia kalau dia ada apa pasti itu naik. Ya, dia sendiri juga tahu bagaimana menggunakan bermain di sana. Dia gitu. Luar biasa. Oke, Pak Uno, saya belajar sekali. Iya dong. Dengan ini tapi bukan dengan Pak Uno. Karena saya belum pernah menginterview Anda. Oke. Terkait dari perusahaan fiktif tadi tuh, ya itu udah kayaknya hal biasa ya di dunia saham. Tapi kan memang kita sebagai trader juga bisa tahu nanti belajar ya kan, bukan belajar bikin perusahaan fiktif gitu. Hati-hati terhadap hal-hal seperti itu. Ada lagi nggak sih istilah-istilah atau hal-hal yang kita sebutnya di dunia saham lah, kayak misalkan gue pernah dengar kayak saham gorengan. Itu apa sih? Gue pernah lihat tuh baca gitu kan, apa saham gorengan apa coba? Kalau timing karena sesuatu hal yang memang mempengaruhi ya. Sehingga orang membeli karena merasa dia akan perform dong karena dia sudah begini. Tapi ini kalau bicara gorengan tuh apa? Saham gorengan. Gorengan itu ya like-nya gorengan ya, enak tapi nggak sehat. Karena nggak ada nutrisinya sama sekali. Beneran. Kenapa begitu? Nggak ada, karena biasanya kalau saham gorengan itu sebenarnya fundamentalnya nggak bagus. Gitu. Digoreng aja. Digoreng aja jadi ya garing, kriuk, renyah. Beritanya juga digoreng aja gitu. Beneran nggak ada nutrisinya sama sekali. Jadi beneran nggak ada nutrisinya. Berarti kasarnya sebenarnya perusahaan itu fundamental dasarnya memang dia belum tentu performance, sudah pasti tidak perform misalnya. Iya,
highly likely sih begitu. Ya, tidak perform gitu, tapi seakan-akan diberitakan, diinformasikan ya. Oh, ini akan begini. Iya, ada begini nih gitulah. Oke, sehingga orang mau membeli. Dan membeli membuat nilai saham dia naik. Dan nanti pasti ada anchornya dulu yang gede. Lu beli di sana, lu beli gerak bareng gitu kan, market yang kita kan ngelihatnya di running trade, ini sama apa nih, kenapa nih, terus kita cari-cari, wah ada berita ini, padahal itu padahal tuh sudah gorengan konsorsiumnya dia. Oh begitu. Terus keuntungannya apa buat ngegoreng-goreng saham itu? Nah ya, tadinya sahamnya 200 tiba-tiba jadi 500, berarti kan naiknya 2 kali lipat. Sehingga dia punya capital besar ya, perusahaan tersebut ya? Bukan perusahaan tersebut, dia bisa keuntungannya besar. Kita naruhnya 1 juta, kita masuk di harga di 2 juta, keluar udah 5 juta tuh. Tadinya lo punya 2 juta, tiba-tiba lo jadi punya 5 juta. Naiknya signifikan kan? Signifikan ya, benar. Kalau lo jadi korban doang, naik 5.000, telat lo baru beli pas di 5.000, besokannya udah 1.000 langsung terlalu drastis ya, turunnya cepet banget karena orang jual lagi kan. Dia ngerasa si para player itu udah jual semua. Akhirnya iya, udah lo tinggal buy. Kampret, gue jadi korban gitu ya. Oh seperti itu, jadi itu cara mainnya. Terus ketika mau udah turun, nggak mau move on, nanti dia bisa balik lagi kok, dia akan balik padaku, dia akan kembali ke harga beliku. Ternyata tidak. Tolongnya kalau udah selesai aja, udah move on aja, cut loss udah gitu. Iya, udah rugi lah ya. Udah rugi aja udah nggak usah diharapin yang nggak akan balik gitu. Iya. Kayak siapa? Kayak siapa? Kalau putus aja. Iya betul. Kalau putus bilang putus udah. Iya, jangan habis putus CLBK. Apa itu CLBK? Ya Allah, cician lama belum kelar Bapak mah. Iya. Terus lu sebagai seorang trader saham, lu kan bicara di corporate ya? Kerja di perusahaan, bukan seorang trader pribadi yang lu install aplikasi kan? Ada juga sih. Ya ada, tapi profesional lu. Iya betul. Nah, ada bedanya nggak sebagai seorang apa tadi tuh yang kerja di perusahaan atau trader pribadi? Saham. Jadi gini, jawab dari mana ya? Oke. Jadi trader saham itu juga ada 2. Ada trader saham di sekuritas. Sekuritas itu kita sebut sebagai sell side. Jadi sekuritas itu kan menjual ke klien, beli saham A, beli saham B, beli saham C. Itu yang lo tonton di film Wolf of Wall Street, itu adalah sekuritas. Di satu sisi ada lagi perusahaan yang buy side-nya. Jadi dia memang memegang posisi, dia yang membeli saham-saham itu. Nah, jadi kalau di sell side ini, dia tuh equity tradernya ini sih kita sebut aja seller dan buyer ya. Jadi buyer ini biasanya akan ngasih order ke si seller. Tolong beliin gue 1.000 saham A. Gitu. Nanti si trader itu yang akan melihat hari ini harganya di berapa, dia akan belinya 1.000-nya tuh sedikit di harga segini gitu. Itu ada ordernya. Itu juga disebutnya trader. Karena dia akan melihat beli jualnya di harga berapa untuk mendapatkan harga yang paling bagus di hari itu. Nah, di satu sisi kalau gue ada di buy side-nya, gue pernah dua-duanya sih, tapi jiwa gue lebih masuk yang di buy side. Jadi emang beneran gue dikasih uang sama perusahaan, tolong ditradingkan, kasih saya achievement segini akhir bulan. Gitu aja sih kalau di buy side. Oh, bahasanya ini lu gue kasih modal, lu trading, keuntungannya sekian target lu. Gitu. Dan lu menganalisa sendiri itu. Ya. Menganalisa sendiri. Wow. Gue bener-bener menganalisa sendiri, tergantung sih. Jadi gue pernah di 2 perusahaan yang berbeda, buy side itu. Di yang satu tuh udah well established company. Kalau udah well established company tuh lo udah punya list sahamnya apa aja yang boleh, ada risk management yang mengelola itu semua. Jadi yang ini boleh, ini sudah ada basic analysis lah ya. Udah ada semua tuh, peraturannya enak tuh kalau kayak gitu. Nah, kebetulan gue pernah di satu perusahaan yang memang mulai dari nol. Gue sendiri yang trading, gue sendiri yang bikin peraturan cuy. Waduh. Lu berarti setup dari nol, dari awal. Setup dari nol, gue lagi yang bikin peraturannya, gue lagi yang minta persetujuannya, gue yang lagi analisis sahamnya, gue lagi yang jual beli, gue lagi yang pusing. Gitu. Gue lagi kalau salah diomelin. Benar, belum kalau rugi cuy, ini duit beneran nih. Iya, duit perusahaan nih kan. Kan beda ya kalau misalnya lo, makanya gue selalu bilang pakai uang lupa, karena uang lupa tuh lo berani. Iya. Lo berani cut gitu. Kalau misalnya kayak lo di corporate, gue waktu pertama kali jadi trader, gue pegang 10M doang. Ah, 10M doang? Gue pegang 10M doang. Oke, itu doangnya ya? Doang. Lama-lama naik 50M, lama-lama 100M, lama-lama 200M. Sampai akhirnya waktu di kantor gue yang terakhir itu ngelolanya 1,4T. Gitu. Jadi kan lo
nggak bisa. Lo mau masukin sekali jebret 50M, turun 2% dari 50M berapa? Gitu, lo nggak main-main gitu. Cepet ya coy. Yo, hitung aja, gue biasa pakai kalkulator udah kebanyakan nolnya. Cepet ya hilang sejam Gitu. bisa juga ya. Bisa. Dan turun 5% aja, aduh gila. Itu Ya. mainannya udah beneran, itu real loss loh. Kalau lo jual lo beneran udah hilang Ya segitu. hilang, duit lo hilang segitu. Kalau kita bicara teh, edan juga ya. Edan ya. Ya untung pun 2% ya lu udah ngomongnya M. Lo masuk aja 10M, 2%, 2M. Ngaco, 200 Halit, juta. gue gak bisa Oi. ngitung, ketebut. Gue tuh pakai Excel mulu. Maaf, saya anak komunikasinya itu tidak berubah sampai sekarang ya. Saya lebih baik punya Excel yang dengan makro yang mumpuni untuk menghitung semua buy sell saya. Tapi kalau misalkan average, Nggak bisa, gua disuruh kenapa banyak ada corporate yang seperti itu ya, sebagai buyer dia mempunyai atau dia punya duit yang udah nih disamin aja gitu kan. Karena kayak tadi 10M lu per hari untung 1% aja tuh 100 juta bos. Nggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain, tapi emang lo tahu dari 500 saham yang ada di bursa yang mana Iya. yang akan naik hari itu. Betul. Nggak tahu. Dan lo tahu emang ketika lo beli ini harga tertinggi atau bukan hari itu. Kalau ketika lo jual apakah itu akan turun lagi, lo nggak tahu. Dan ketika nanti tiba-tiba lo udah beli terus begitu ada berita dari market apa, inflasi kita jelek atau data ekonomi kita jelek atau apa tiba-tiba nyit, anjir 10% minus nih. Gitu. Kalau 10% kan misalnya target lo misalnya 15%, lo udah minus 10%, lo kan berarti naiknya harus 25% kan? Iya. 25% means seperempat uangnya. Iya. Gila ya. Gitu. Gila ya, sengeri itu ya. Sengeri Ya, itu high memang. risk high return sih. Itulah makanya di sininya harus kuat ya. Terus ngelus dada gitu. Iya. Makanya kita biasanya ada dealing room. Emang dealing room itu harus tertutup karena rahasia kan. Apapun yang kita order ke broker apa itu rahasia dari yang luar. Agar tidak diikuti, dicontek dan lain-lain. Banyak Iya, lah betul. hal-hal. Karena bisa jadi udah tahu nih, oh itu dia kalau dia lagi beli tuh mau naik, ya udah dengerin aja, oh ini saham ini beli gitu. Padahal kan nggak boleh sebenarnya. Kita juga nggak boleh bilang-bilang. Ada etikanya juga. Kecuali mau ngegoreng. Kecuali mau ngegoreng ya. Oh, udah mulai ngerti kan gua? Iya. Iya dong, jago dong. Ngerti doang. Dikit itu juga karena nanya. Coba kalau nggak nanya, nggak tahu gua. Kayak jual beli untung. Dikit 2%, 3% berapapun itu bisa untung bisa rugi. Pertanyaan gue tuh judi nggak sih? Judi itu kalau bener-bener lo nggak pakai apapun, lo bener-bener cuma ngeliat, oh ini kayaknya naik, oke gue beli. Ini gue turun, lo nggak ada pengetahuan apapun, lo nggak ada analisis apapun, lo bener-bener kayak, ini kayaknya naik deh, itu kayaknya turun deh. Itu lo bisa bilang itu judi. Tergantung gimana lo memperlakukannya. Kalau misalnya emang lo membeli saham itu karena memang saham itu bagus, kenapa harus jadi judi? Coba lo bayangin kalau judi itu kan lo beneran masukin duit, kuy, jrek, lo nggak ada analisis apa cuy. Tergantung itu berhenti Tergantung di nih, mana ini ya. luck atau enggak gitu. Iya. Udah, itu judi begitu. Jadi Tapi kalau misalnya lo saham lo tiba-tiba enggak ada apa-apa, lo ini deh, ini kayaknya naik, ya itu tergantung lo gimana memperlakukannya. ya karena lu menganalisa dari berbagai sisi. Kalau lo Dari beli sampai menganalisa jual. lo apa, lo sama aja kayak beli perusahaan. Emang beli perusahaan judi? Sama juga lu beli emas nggak judi kan? Ya, Gitu. Kalau lo tahu ini bagus ya lo bukan judi, lo mau membeli, memang lo mau berinvestasi, memang lo mau trading gitu. Gitu benar juga sih. Tapi gini, ya gue setuju banget sih. Kalau misalkan judinya, contoh jika judinya adalah judi yang tadi lu masukin koin itu berhenti di angka berapa, lu untung atau enggak, lempar dadu tuh dadunya ke berapa atau enggak. Kalau judinya main kartu, sedangkan pemain kartu itu sendiri juga kalau kita bicara profesional player of card ya, kita bicara kartu itu mereka juga menganalisa gue bakal kalah nggak sih lawan dia, gue dapet Iya. kartu ini nih, itu jadi judi atau enggak? Berarti nggak jadi judi dong? Enggak, itu jadi strategi dong. Iya. Strategi kan, lo kan menganalisis ini probability-nya dia punya kartu itu apa. Kalau gue punya probability itu Tergantung. analisis cuy. Jadi pertarungan ya. Jadi Iya. pertarungan, jadinya lomba nggak sih itu Iya. jadinya gitu. Jadi kayak judi tuh based on mindset lo aja. Kalau di mindset lo udah bilang itu judi, sampai kapanpun orang ngejelasin lo akan berpikir itu judi. Gitu. Sangat menarik sekali ya.
sulit dipahami tapi menarik ya. Karena banyak ilmu yang baru di dunia saham. Lo nggak pernah nanya gue loss paling gede berapa? Tahu, sabar. Itu mah bukan lu pengen ditanya itu ya. Enggak, sebelum nanya itu. Aduh, gue capek baru ngebayangin. Karena langsung ini kebayang-bayang. Memori kurang baik gitu. Oke, jadi masuknya ke hati yang paling dalam ya. Aduh, itu luka. Oh, tapi yang sebelum tidak tersembuhkan. sebelum gua tanya itu, berapa yang pernah dipercayakan ke lu paling besar untuk main di saham ketika lu kerja di perusahaan ya, bukan duit lu kan, dan itu tanggung jawab berat loh. Kalau duit lu ya kalah ya udah selesai, ini duit orang coy. Berapa waktu itu paling gede? Waktu itu di 1,4 T itu sekitar di sahamnya sekitar 200 sampai 300 M lah. Oh, udah 1,4 T tapi yang main di sahamnya 200 sampai 300 miliar. Karena 1,4 T itu gue sama tim gue yang harus mengelola. Ini 1,4 T lu mau taruh mana? Lo mau taruh di bonds kah, lo mau taruh di saham kah, lo mau taruh reksadana kah, lo mau taruh apa, itu bebas. Lo bikin peraturannya, lo ajukan ke direksi. Dan duit cuy, 1,4 T cuy. Komisinya berapa? Kagak ada gaji. Bu, gaji Bu, tiap bulan Bu. Anda melihat uang yang tepat tapi tidak dengan situasi yang tepat. Betul. Anda belajar tentang financial knowledge ya. Okay. Financial knowledge atau financial fraud? Oh enggak, beda. Kalau financial fraud lu curi. Iya. Tapi kalau financial knowledge itu ada negosiasi sehingga dealing secara resmi. Oke, baik. Ya. Cobalah di BUMN. Anda pernah di BUMN, Anda Jangan. tahu jawabannya. Tagihan gua aja udah mau ulang tahun belum cair. Jangan sebut gua enggak dibayar. Oke. Ya kebetulan karena gue beberapa kali di BUMN dan itu memang BUMN itu jauh lebih sebutannya apa ya, lebih banyak restrictionnya lah karena kan milik negara ya. Kerugian adalah kerugian negara. Lo bayangin nggak, pegang 1,4 T duit negara. Ini udah bukan uang konglomerat cuy, duit negara. Duit kita semua kok di negara. Baik, rompi orange. Gitu. Iya. Harus ada komisi tuh, karena lu sudah men-setup dari 0 sampai bisa dipercaya 1,4 T. Iya, gue terlalu baik dan berdedikasi tinggi kayaknya. Itu emang. Mungkin alasannya karena ketika melamar MT dia diterima karena sangat polos pada saat itu dibandingin yang lain. Terlalu pintar aku ini. Memang polos sekali. Tiba-tiba anakku sudah 3. Tapi bapaknya sama kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takutnya kelihatan polos kayak bapak itu. Ya Allah, beda semua. Anak lo bapaknya beda semua. Kan lo bapak juga. Iya. Ya. Jadi tidak judi karena ada knowledge-nya. Oke, karena ada knowledge-nya. So, ada tips and tricks nggak buat kita semua nih untuk yang mungkin baru mengenal saham, untuk mau menjadi seorang trader atau investor atau apapun, sehingga ini adalah sebenarnya ini waktu yang tepat. Ini lo rekomendasikan, ini tipsnya dan ini triksnya. Ada nggak buat kita semua? Kira-kira bisa lo share? Tips pertama yang paling penting adalah buka rekening dulu. Kalau nggak punya rekening sih nggak bisa trading. Pertama dan paling penting, kagak gunanya lo webinar 100 kali kalau lo nggak buka rekening lo nggak bisa. Iya, lo nggak bisa trading, lo nggak bisa beli. Benar. Terus yang kedua, get familiarized with things. Jadi habis dari situ lo langsung mulai lihat saham-saham. Mulai dari yang lo lihat di deket lo. Ini ada saham apa aja nih di sini? Lo beli handphone di mana? Erafone, saham ERAA. Lo ada beli saham apa lagi di sini? TV misalnya. Merek apa gitu. Jadi lo mulai dari yang atau segampang ini, Unilever. Oh iya. Lo lihat apa aja gitu. Lo bisa beli saham UNVR. Jadi kalau dari awal itu trading, belilah saham yang lo tahu. Perusahaannya lo tahu dan perusahaannya lo tahu bagus. Lo tahu, oh bank, well perform lah ya. Gue mulai dari bank. Bank kan lo tahu semua, bank BRI, BCA, Mandiri, BNI, semua lo tahu. Oh, lo bisa lihat kan kalau bank sendiri aja yang paling bagus yang apa dan kenapa gitu, karena itu ada di sekeliling lo. Mulailah dari saham-saham yang seperti itu. Lo ngelihat sahamnya Unilever, sahamnya Mayora, sahamnya apa, lo lihat performance-nya gimana. Oh ini laku keras kayak Indomie, ya udah lo belilah saham Indofood. Indofood sendiri itu ada INDF, ada ICBP. Jadi Indofood itu konglomerasinya. Dia ada mie-nya, ada CPO-nya, ada tepung bogasarinya, ada apa sektor-sektornya lagi. Dia udah di blend jadi satu. Makanya Indofood itu harganya lebih murah daripada ICBP. ICBP itu cuma mie-nya. Jadi kalau have faith on mie. Kalau lo sehari 3 kali makannya mie, sampai akhir zaman lo makannya mie, lo beli saham ICBP.
gitu. Jadi lo mulailah dari saham-saham yang lo kenal dulu dan lo tahu ini nggak pernah turun nih, demand-nya selalu ada gitu. Konsumsinya terus naik. Ya kan? Lebih sehat lo memulai dari saham-saham yang seperti itu dibandingkan lo ngeliat kayak apa nih gitu. Oh ikutan deh ini, tapi lo nggak tahu padahal gitu, lo ikutan doang. Nanti lo jadinya judi. Oke. Gitu. Terus nanti mulai belajar apa tuh timing. Iya, kayak gitu. apa itu Mau timing. musim hujan. Coba perusahaan-perusahaan berhubungan dengan hujan apa Iya, ya? Kan bisa betul, juga ya. iya. Oh, mau Jadi- tahun baru. Oh, sorry sayang, perusahaan kembang api tidak ada. Jangan pernah Iya. berinvestasi di perusahaan kembang api. Bisa bener dong. Iya, betul, Ya bisa. kan? Ya, Sekarang kan nggak memang boleh gitu. kayak gitu ya mainnya ya. Jadi mulai dari yang lo kenal dulu. Nah, yang kenal Gitu. dulu. Menarik sekali. Oke, terima kasih banyak Mbak Tiwi atas informasi yang menarik sekali. Akhirnya lelah aku tuh. Luar biasa. Oke, abis ini semua anak-anak di sini akan buka rekening saham dengan uang lupanya masing-masing ya. Jangan lupa saya mau bikin webinar soal saham ya, murah kok. Oke, dan untuk kita gratis plus bonus financial advising dari Iya, Gloria. boleh dijitak ya. Supaya nggak dipotong yang tadi dia iklan. Oke ya, kalau misalnya teman-teman mau nanti kita cantumkan nomor WA-nya ya kan. Ya, gitu boleh. Kalau yang tertarik ya, tapi kita ucapkan lagi terima kasih buat Mbak Tiwi yang sudah membuka cakrawala kita Ya tentang Allah. saham. Terutama anak muda seperti saya. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Tiwi, sampai ketemu lagi. Sama-sama. Sukses terus untuk self employee-nya. ya. Iya. Terima Dan semoga saham yang diikutinya naik terus. Amin. Oke, makasih banyak ya. Sampai ketemu Sama-sama. lagi. Dah.